Malam hari ini saya akan bicara tentang ada rencana Allah. Ya, ada rencana Allah di mana? Di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat dulu di dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal. Coba dibaca yang keras ini. Ayo Mas Wahyu, yang keras. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di balik segala sesuatu pasti ada rencana Allah. Ini harus dicatat baik-baik. Di balik segala sesuatu. Nah, kadang-kadang kita begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering mengeluh, ya, kita sering bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Di dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya itu tidak luput dari segala macam permasalahan hidup. Kenapa saya selalu menyampaikan hal ini? Karena saya melihat, Bapak Ibu ya, kebutuhan jemaat Boyolali, ya, kebutuhan jemaat Boyolali ini sebenarnya butuh pertolongan Tuhan. Ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kita bukan orang-orang yang secara ekonomi kuat. Ya, bahkan kadang-kadang kita rapuh. Bukan cuma ekonomi. Kadang hati dan pikiran kita menjadi rapuh. Kadang-kadang kita menjadi lemah. Karena apa? Karena perjuangan hidup kita. Ya, karena beban hidup kita. Nah, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya meskipun Bapak Ibu mengalami banyak hal, meskipun Bapak Ibu mengalami banyak cobaan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, tetapi waktu permasalahan itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalah demi masalah itu terjadi, kadang-kadang kita nggak tahu. Ya, ini maksud Tuhan apa sih kok Tuhan izinkan aku seperti ini? Bahkan saya juga merasa jemaat Boyolali ini dibentuk oleh Tuhan. Saya juga kadang-kadang nggak tahu apa sih rencana Tuhan untuk jemaat Boyolali. Saya merasa sudah melakukan tugas saya sebaik-baiknya, tapi sepertinya susah untuk mendongkrak biar semangat, cenderungnya turun, cenderungnya jemaat banyak yang kalah. Ya, maaf saya harus ngomong jujur ya. Kita itu kadang-kadang banyak kalah. Kalah dengan apa? Dengan masalah, dengan situasi. Padahal saya ingin Bapak Ibu tetap semangat apapun yang terjadi ya, masalah apapun yang terjadi. Nah, kita nggak tahu Tuhan apa ini karena saking hidup kita begitu berat sehingga mempengaruhi semangat kita ya, semangat kita. Nah, tetapi ketika itu semua terjadi kadang kita belum melihat rencana Allah. Baru ketika Tuhan tolong kita, kita bisa mengatakan gini, kita tahu sekarang. Itu artinya apa? Ini jawaban sudah ada. Ya, dengan perkataan kita tahu sekarang ini jawaban Allah sudah ada. Ya, kita akan lihat next. Oke, saya ulang ya. Di balik segala sesuatu pasti ada rencana Allah. Tadi sudah jelaskan ya. Ada dari ayat ini kita akan bagi menjadi 4 poin. Ya, 4 poin itu 4 kata yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita tahu sekarang. Ini bicara tentang apa? Kepastian iman. Kata kita tahu itu menunjukkan iman. Nah, kenapa? Kita tahu pasti Tuhan tolong saya, ya. Kita tahu pasti Tuhan memberkati saya. Ini iman, Bapak Ibu. Kita tahu sekarang. Nah, itu berarti ini keyakinan. Nah, iman Kristen itu bukan dugaan. Iman Kristen adalah sebuah keyakinan. Ya, jadi bukan kira-kira. Kalau Bapak Ibu mempunyai satu iman yang kuat, aku pasti ditolong Tuhan. Bukan cuma kira-kira aku ditolong.
semoga aku ditolong. Semoga pergumulanku cepat selesai. Bukan. Pasti. Nah, ini kepastian iman. Jadi, kata kita tahu sekarang, ini adalah bentuk kepastian iman. Bentuk keyakinan. Nah, Bapak Ibu harus mempunyai hal ini, Bapak Ibu ya. Jadi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus bisa mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dan lain sebagainya. Ya, kata ini yang paling penting. Kita tahu, pasti Tuhan besok menolong saya. Nggak tahu waktunya kapan. Nah, terus Paulus menegaskan kepastian bukan kemungkinan. Dalam penderitaan sekalipun, orang percaya memiliki harapan yang pasti. Bapak Ibu dalam penderitaan, siapa yang menderita saat ini? Ayo ngaku. Ya kita kadang-kadang menderita loh, cuma nggak ngaku ya. Aku kuat, aku bakoh. Tapi menderita sebenarnya ya. Jujur, kita itu menderita. Banyak pergumulan, menderita. Banyak ujian dan cobaan, menderita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam penderitaan sekalipun, orang percaya itu Bapak Ibu dan saya, memiliki pengharapan yang pasti. Nah, ini kan iman Bapak Ibu, pengharapan itu pasti. Ibrani 11 ayat 1. Monggo Bu Min baca. Terkenal nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita cari. Ya. Harapan ya, ini bicara tentang harapan ya. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti Bapak Ibu mengharapkan yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Yang baik-baik, berarti imannya sudah ada. Bapak Ibu mengharapkan hal yang baik. Nah, tetapi Bapak Ibu, harapan yang baik itu, harapan yang pertolongan Tuhan yang dijanjikan oleh Allah itu baru sekitar harapan. Belum menjadi apa? Kenyataan. Tetapi harapan ini masih tetap ada di dalam orang percaya. Bapak Ibu tetap harapan itu ada. Kadang-kadang harapan orang percaya itu kita nggak menuai loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini. Ibu saya dulu berdoa untuk kakak saya supaya kakak saya bertobat mau ke gereja. Sepele, ngomongnya terus terang. Jadi aku pengen anakku, Mas Budi, Pak Budi, gitu, almarhum ya, itu pengennya neng gereja mengenal Tuhan. Ben ora mendem meneh, ben ora dadi wong dugal, ben ora ubyang-ubyung rono, mendem. Jadi hampir semua pernah dilakukan ya. Molimo itu pernah dilakukan semua. Ya, ini saya bukan membuka aib orang yang sudah meninggal, enggak. Saya berbicara tentang kelakuan kakak saya sebelum mengenal Tuhan. Nah, ibu saya berdoa terus, meskipun ke gereja kadang-kadang ditentang, meskipun kadang-kadang ke gereja sulit, karena apa? Mendapat tentangan. Bapak saya adalah waktu itu juga tawar hati. Dia sebenarnya Kristen, tapi karena sudah luka hatinya, kecewa dengan orang-orang Kristen, sehingga dia juga tidak mau ke gereja. Akibatnya kalau ada orang ke gereja, dimarahi, ditentang. Percuma neng gereja, nek kelakuanmu ini. Percuma ya, kata-kata itu aku akrab banget ya. Makanya kata-kata itu menyakitkan sekali. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ya, kalau orang sregep neng gereja terus diloke, percuma kowe neng gereja kelakuanmu jangan pernah bilang gitu. Itu sebuah penghakiman. Datang ke gereja itu tidak ada yang percuma. Nah, contohnya begini, ibu saya berdoa untuk kakak saya terus-menerus. Ya, dia ngomong sama saya, "Lembok Mas Mugi didoakan, ben sadar, ben gelem neng gereja." Artinya ben bertobat gitu loh, ben kelakuannya orang neko-neko. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia punya harapan yang begitu besar. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai ibu saya meninggal, belum ke gereja. Tetapi berita baiknya, tidak lama kemudian ibu saya meninggal. Kakak saya tahu-tahu datang kepada saya, dia ngomong begini, "Aku melu ning gereja entuk ora? Ora ono sing ngangkon." Bapak Ibu ya. Saya pun sudah bosen nek kon ngomong ya toh. Sulit diberitahu, angel dikandani. Tapi begitu ibu saya dipanggil Tuhan, kakak saya itu tahu-tahu minta. Siapa yang menggerakkan itu? Digerakkan oleh Roh Kudus. Harapannya apa? Yang harapan ibu saya terjadi, ya. Dia punya iman suatu saat anaknya pasti pergi ke gereja dan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dia punya iman yang tidak terlihat. Jadi waktu ibu saya hidup, itu tidak pernah melihat kakak saya ini ke gereja. Baru setelah
meninggal, kakak saya mau ke gereja. Pertanyaannya Bapak, Ibu, saya menikmati doanya enggak? Enggak, Bapak Ibu. Enggak pernah. Hatinya masih susah, ya, waktu dia meninggal, ya. Tapi doanya tidak pernah gagal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa doaku gagal. Kadang-kadang kita tidak diizinkan menikmati kok. Ya, tetapi buahnya ada. Buahnya itu akan terlihat, itu maksud Tuhan. Ya, ibu saya harus meninggal dulu memang. Baru kakak saya mau menerima Tuhan Yesus. Nah, doa orang percaya itu adalah sebuah kepastian iman. Meskipun kadang-kadang kita tidak menerimanya. Saya berdoa untuk anak-anak saya menjadi orang sukses. Jauh melebihi saya. Gitu. Tapi apakah saya akan melihat anak saya sukses melebihi saya sekarang ini? Belum tentu. Siapa tahu saya tidak melihatnya. Tetapi saya percaya doa saya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun saya tidak melihat. Inilah iman. Karena apa? Iman itu bicara kepastian. Jadi kata kita tahu sekarang itu adalah kepastian iman. Nah, jadi kalau ada pergumulan, Bapak Ibu harus ngomong gini, kita tahu sekarang. Pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang. Nah, ini iman yang mantap ya Bapak Ibu ya. Terus, lanjut. Nah, kenapa tadi tidak saya sebut? Karena itu ada di bagian kedua. Yang pertama tadi apa? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Nah, Allah turut bekerja ini bicara tentang kedaulatan. Kedaulatan Allah. Jadi Allah itu bekerja, itu mutlak haknya Allah. Ya, dalam bahasa Yunani, ya, artinya sinergio atau sinergi. Yang boleh kita kenal ya. Sinergi itu artinya bekerja sama, mengatur secara aktif. Itu sinergi, Bapak Ibu. Jadi Allah itu bersinergi dengan umatnya. Allah itu bekerja sama dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau Allah bekerja sama mengatur kehidupan Bapak Ibu, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Allah turut bekerja. Ini mutlak. Bukan karena gagah dan kuat kita. Jadi kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita menjadi sombong. Nek ora aku ono apa? Apa dadine nek Komsel Boyolali ini tanpa aku? Oh ya, misalkan kita nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Kalau kita punya pikiran gitu, kita mengandalkan kekuatan manusia. Jadi di situ dikatakan bahwa sinergi itu atau sinergio itu adalah kedaulatan Allah. Jadi Boyolali ini maju, itu bukan karena saya, bukan karena Bapak Ibu, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam kehidupan ini. Memang kita butuh kerja sama. Nah, jadi Tuhan juga butuh kita untuk bekerja sama. Artinya kita harus menjadi orang yang taat, semangat dalam pergumulan apapun, ya, nggak peduli. Belajar dari tetangga sebelah. Mereka itu kalau urusan ibadah nggak bisa diganggu. Bapak Ibu ibadah bisa diganggu? Bisa. Ya, ibadah harusnya nggak bisa diganggu. Karena itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Jangan sampai kita mudah diganggu. Pernah suatu hari saya mau ibadah, ada tamu. Ya saya suruh nunggu, maaf saya mau ibadah. Nanti pulang saya jam sekian. Tetapi banyak anak-anak Tuhan pekewuh. Suwe ra teko. Ya nek gelem dijak sisa nang gereja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dulu itu bule saya, ya maaf dia pakai kerudung. Ya. Masih agama seberang ya. Ya. Karena dia datang ke rumah saya pas mau ke gereja, ya saya ajak sekalian. Kebetulan dia nggak fanatik ya, jadi mau dia datang meskipun pakai kerudung, Bapak Ibu. Saya, yo kalau mau daripada nunggu di rumah, mosok tak tinggal, Bapak Ibu. Akhirnya dia ikut karena dia nggak fanatik, ya puji Tuhan. Orang-orang dia begitu baik ya, jadi dia ikut meskipun aku deg-degan. Deg-degannya nanti nek darani sing ora-ora gitu ya. Tetapi karena dia toleran, akhirnya saya ajak mau itu. Coba kalau kayak saya kalah. Wis pekewoh lah, bule teko, masa tak tinggal. Nah, Bapak Ibu kalau urusan ibadah jangan pekewoh sama manusia. Jadi kata Allah turut bekerja itu adalah kedaulatan Allah. Allah tidak pasif terhadap hidup kita, tapi dia mau bekerja sama. Bahkan dalam penderitaan dikendalikan oleh Allah. Itu Bapak Ibu ya. Terus kita lihat di dalam Kejadian 50
ayat 20. Nah, ini kisahnya Yusuf. Saya baca ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah kisah Yusuf ketika dia sudah sukses. Tahu Bapak Ibu, Yusuf itu dulu seperti apa? Yusuf itu adalah anak mamah, anak manja, yang dimanja oleh kedua orang tuanya, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Dan ketika saudara-saudara menjadi iri, mereka mempunyai kesepakatan untuk apa? Mencelakakan Yusuf. Dengan cara apa? Dimasukkan dalam sumur, mau dibunuh, ya. Tapi akhirnya punya ide nggak jadi dibunuh. Lalu dia, ya kalau begitu kita jual saja. Akhirnya Yusuf dijual ke suku Ismail. Potifar punya keluarga dan istrinya Potifar senang sama Yusuf, sehingga karena Yusuf tidak merespon, akhirnya difitnah, dituduh melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Masuk penjara. Yusuf seperti itu ya. Setelah masuk penjara, apa yang terjadi? Dia menjadi penafsir penafsir mimpi, ya. Dan sampai di situ prosesnya terus berjalan sampai suatu titik raja mempunyai mimpi dan tidak bisa diselesaikan, baru ingat Yusuf. Nah, disitulah awal Yusuf dibawa naik oleh Tuhan, ya, sehingga Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri. Ya, ketika perdana menteri terjadi kelaparan, saudara-saudaranya yang belum bully, yang sudah menjual dia dan menganiaya dia, datang kepada Yusuf. Dia menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Nah, artinya apa? Tuhan mencungkir balikkan sesuatu yang dulu dianggap tidak dihina ente-entean, Bapak Ibu ya. Ini anak manja, anak kesayangan papa mama, akhirnya dibalik sama Tuhan, sehingga dia mengatakan seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kadang-kadang hidup kita itu difitnah loh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang itu mereka-rekakan hal yang jahat dalam hidup kita. Orang ngerti juntrungane, menyebar fitnah. Ini sakit Bapak Ibu ya. Orang ngerti masalah, tahu-tahu iso enek kata-kata ini kayak ngarang kok ngendi gitu loh. Mungkin bahasa Indonesianya apik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah difitnah? Pernah digosipkan sesuatu yang Bapak Ibu tidak melakukan? Hanya berdasarkan mak selentingan dikembangke. Ya, mungkin cuma krungu apa mak sering gitu ya, sak kecap gitu, dikembangke dhewe, akibatnya ceritanya lama kesini menjadi gede banget, menjadi mengerikan sekali. Ya, bukan berarti kita tidak lepas dari salah ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang kita punya kesalahan, punya dosa. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita difitnah orang, direka-rekakan hal yang jahat dalam hidup kita, percayalah, Tuhan itu akan memutarbalikkan itu semua menjadi apa? Sesuatu yang baik. Ya, kalau orang seberang itu bilang, Tuhan itu yang membolak-balikkan hati manusia. Ini orang sebelah. Ya, kalau mereka tahu, mosok kita nggak tahu. Ya, mereka rekakan yang jahat terhadap hidup kita, tetapi Tuhan menjadikan itu sebagai sesuatu yang baik. Tuhan mereka-rekakan yang baik, kebalikan dari dunia. Ya, Bapak Ibu mengalami semua ya. Jadi inilah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang disebut kedaulatan Allah. Allah turut bekerja, itu adalah kedaulatan Allah. Dan Allah itu mereka-rekakan hal yang baik bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang ketiga adalah dalam segala sesuatu. Ya, tadi pertama Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja terus dalam segala sesuatu. Yang pertama tadi kita tahu sekarang ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya segala hal itu total cakupan hidup kita. Tidak ada yang tidak dikerjakan oleh Allah. Tidak ada yang lepas dari kendali Allah. Apapun, sekecil apapun hidup kita, itu cakupannya adalah kehidupan kita dalam segala sesuatu. Bukan hanya hal yang baik, Bapak Ibu. Kadang-kadang kegagalan, sakit, penolakan, air mata, itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah segala sesuatu, termasuk penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu menderita, itu sudah seizin Tuhan.
Kalau Bapak Ibu banyak penolakan, banyak air mata, itu adalah kehendak Tuhan. Itu dalam rencananya Allah. Jadi Allah sanggup memakai semuanya itu menjadi satu kebaikan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa gagal, merasa sakit, sakit bukan cuma fisik ya, sakit hati, merasa tertolak hidup kita, diabaikan, disepelekan, banyak air mata, ingat, itu sebagai alat untuk Tuhan membentuk kebaikan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, nggak boleh bersungut-sungut ya. Kalau terjadi hal-hal ini, tetap memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat apapun yang terjadi. Karena di situ ada rencana Allah. Yakobus 1, 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menderita, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Karena prosesnya harus gitu, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita senang terus, tidak mungkin kita di atas terus. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan kita di bawah. Tapi semua itu akan ada akhirnya. Dan penderitaan Bapak Ibu itu tidak selamanya. Baru tadi saya lihat ada satu konten yang mengatakan begini ya. Tuhan itu mencobai kita bukannya unlimited. Unlimited itu tidak ada batas. Pasti ada batasnya. Tuhan itu mencobai kita, menguji kita, itu pasti dalam batasan kekuatan kita. Jadi percayalah, pasti ada akhirnya. Ini perlu kita garis bawahi. Kita tidak mungkin dibiarkan Tuhan seperti ini terus, ya Bapak Ibu ya. Penderitaan terus-menerus tidak mungkin. Suatu saat pasti ada akhirnya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Yang keempat adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tadi sudah saya singgung juga ya, yaitu tujuan ilahi. Kebaikan itu apa sih Bapak Ibu? Kebaikan itu bukan selalu kenyamanan Bapak Ibu ya, tetapi kebaikan menurut Allah itu adalah serupa dengan Kristus. Loh, kenapa serupa dengan Kristus? Ini bicara karakter. Jadi kalau semuanya itu terjadi, Tuhan itu punya maksud membentuk karakter kita. Supaya karakter kita seperti Kristus. Serupa dengan Kristus. Orang yang tidak sabaran, orang yang suka marah, gampang baper, pasti ujiannya sekitar itu sampai kamu lulus. Ya, wong sing berangasan, ujiannya yo sing membuat kamu berangasan terus sampai kamu lulus. Karena apa? Tuhan punya maksud supaya kita sabar. Tetapi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak orang membuat kita nggak sabar. Terus-menerus. Seumur hidup kadang-kadang. Nah, cepat dan lambatnya tergantung ketaatan kita, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu diuji orang terdekat loh. Ya, istri diuji oleh suami, suami diuji oleh istri. Ya, mungkin tetangga sebelah, mungkin anak, mungkin orang tua. Itu ujian kita, itu membentuk karakter kita supaya kita memiliki karakter yang dimau Tuhan, yaitu mengampuni dengan penuh kesabaran. Bahkan kita merasa hal-hal tersebut itu kadang-kadang membuat kita itu seperti putus asa ya. Itulah yang disebut pikul salib, Bapak Ibu ya. Tujuan salib itu apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mati. Jadi kalau Bapak Ibu sedang pikul salib, sebenarnya tujuannya adalah supaya Bapak Ibu mati. Mati dalam tanda kutip, bukan mati fisik ya, mati daging kita. Ya, kalau daging kita mati, ada orang rasani ya cuek aja, emangnya gua pikirin. Ya, kalau daging kita sudah mati, kita mau mendapatkan suara apa ya santai aja lah. Karena hidup kita bukan apa kata orang, tapi hidup kita apa kata Tuhan. Yang penting Tuhan ngomong apa, ya kita akan taat kepada Tuhan. Itu ya. Terus Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini tujuan ilahi yang dimaksud mendatangkan kebaikan itu. Ya, adalah seperti itu. Terus yang bagian kedua, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini tujuan Allah. Ya, selain membentuk karakter kita, Allah ini ingin memberkati kita. Itu pasti.
Ya, jangan khawatir Bapak Ibu tidak diberkati Tuhan, pasti diberkati, baik jasmani maupun rohani. Yang kelima, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil. Jadi Bapak Ibu itu harus mengasihi Dia, ya. Ini adalah janji khusus bagi orang percaya. Jadi ayatnya tidak berhenti Allah mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu tidak mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, ya janji itu tidak berlaku bagi kita. Syaratnya kita memang harus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin ya. Nah, terus barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu memegang perintah Tuhan? Amin. Melakukannya? Kadang. Nah, kalau Bapak Ibu melakukannya, berarti dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu bisa bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kalau tidak melakukan perintahnya, berarti Bapak Ibu menipu diri sendiri. Bahkan menipu, ya itu ya, poin-poin penting. Ini kesimpulan ya sebenarnya ya. Turut bekerja, Allah itu aktif, bukan penonton, ia menyusun potongan hidup seperti puzzle besar, bahkan luka menjadi alat pembentukan. Jangan menilai pekerjaan Allah hanya dari situasi saat ini. Segala sesuatu adalah tidak ada yang sia-sia, tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Allah dapat memakai kegagalan menjadi kesaksian percaya saat kita belum mengerti. Jadi Bapak Ibu harus tetap percaya meskipun saat ini belum melihat. Terus kebaikan yaitu secara rohani, bukan kenyamanan duniawi ya. Kita dibentuk seperti Kristus. Apakah Tuhan sedang membentuk dalam diriku melalui kejadian ini? Lah ini perlu pertanyaan Bapak Ibu ya. Mengasihi Dia itu bicara tentang apa? Hubungan kita dengan Allah, bukan sekedar agama. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu akan berjuang untuk datang kepada Tuhan. Temuilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Ya, terus setia meskipun orangnya nengke situasi nih. Ya, kita nggak kejar suasana, kita hanya kejar apa? Ketaatan sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, meskipun rasa-rasen, meskipun orang duit-duit, terus datang dulu. Utamakan Tuhan dulu. Ini Bapak Ibu ya. Terus penutup Roma 8:28 bukan janji tanpa masalah, tetapi janji bahwa tidak ada masalah yang sia-sia di tangan Allah. Jadi masalah Bapak Ibu itu tidak akan pernah sia-sia selama itu ada di tangan Allah. Terus saat kita tidak melihat jalan keluar, Allah sedang menenun rencana. Menenun itu sedang membentuk puzzle, sedang merangkai. Saat kita belum melihat, kita nggak tahu ini dadi apa sih somben, tetapi Allah sedang bekerja, gitu ya. Terus saat kita menangis, Allah sedang membentuk karakter, ya. Kadang disakiti, kadang difitnah, itu membentuk karakter. Terus saat kita gagal, Allah sedang mempersiapkan kemuliaan. Jadi nggak mungkin kita gagal terus. Segala sesuatu mungkin tidak baik, tetapi Allah membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Ya.